Welcome back to answer your question. Oke, misalkan New York Session jam 7 melihat tren lagi turun, apakah kita open sell ya? Untuk sesi di sini itu biasanya trading intraday ataupun scalping, karena waktu session atau open market itu biasanya ada push yang sangat-sangat tinggi. Saya contohkan di Euro USD. Euro USD kalian bisa lihat jam 6 pagi nih, jam 6 pagi berarti ini Asia Session, kemudian ini adalah London Session, kemudian ini jam 7 malam adalah New York Session Euro USD. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Dari Asia Session sampai London Session di sini pergerakannya nggak begitu signifikan atau pelan-pelan saja. Kemudian dari London ke New York juga sama. Ketika London itu mau selesai, dia break, dia break. Nah dari sini New York Session bergerak. Lihat pergerakan open market New York Session itu dari satu langsung drastis turun. Nah ini pergerakan yang seperti ini yang kita mau trading, bukan pergerakan yang pendek-pendek seperti ini. Makanya ketika kalian itu intraday atau scalping, itu saya sarankan untuk melihat jam berapakah kalian itu trading. Saya contohkan lagi di hari sebelumnya. Ada juga lihat Asia Session, London Session, New York Session, lihat pergerakannya bagus. Makanya yang seperti ini yang kita mau trading. Kemudian pertanyaannya, apakah ketika trennya naik kita harus langsung buy posisi? Ya jawabannya adalah enggak. Kita juga harus melihat namanya trennya, support resisten dan lain-lain. Contoh di area sini tadi yang pertama, kita ada area support di sini, ada area support lumayan. Kemudian dia ke breaknya bagus. London Session jalan, biasanya akan melanjutkan. Kalau yang ini tadi, kalian kelihatan bahwa supportnya ada yang paling bawah di sini. Kemudian dia turun, lihat dia menyentuh 1, 2, kemudian ini 3, lanjutkan kenaikannya secara drastis. Jadi sebenarnya untuk area New York Session di Euro USD adalah area breakout. Maksudnya gimana? Lihat area sini juga. Ketika London Session dia konsolidasi, ketika New York Session dia breakout. Jadi itu penjelasan dari saya. Oh yes, Daddy. Dari Novalian, Mas Tama tolong dibuatin cara video menentukan area-area penting. Area-area penting itu sama seperti support resisten, supply demand dan lain-lainnya. Saya contohkan. Pertama kalian harus identifikasi area pentingnya. Biasanya saya di daily dulu. Saya lihat ada apa sih sebenarnya di daily. Ada area support resisten dan supply demand di area mana sih? Contoh, saya taruh di area sini dulu untuk awalnya. Kalian bisa lihat video support resisten terlebih dahulu di sini. Kemudian H4 saya taruh di A4, kita bisa adjust tuh mau ditaruh di mana. Kemudian di H1 kita bisa lebih detail lagi. Nah, ini bagus nih, break, retest. Nah dari sini saya biasanya lebih kecil lagi untuk supportnya di area sini. Kenapa saya taruh di area sini? Ada double bottom, kemudian dia rejection di sini. Jadi melanjutkan untuk penurunannya masih ada kemungkinan. Jadi sebenarnya untuk area penting kayak gitu. Persentuhan beberapa high kita jadiin satu seperti ini. Ini adalah area penting juga. Karena di sini menyentuh area 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu. Dari Raffi, Mas coba bikin video langkah-langkah entry atau ciri-ciri entry-nya. Harus memenuhi apa saja. Untuk itu kita ada posisi di USD CAD di daily. Saya liatin. Pertama-tama biasanya saya menentukan high dan low terlebih dahulu. Kalau kalian masih belum tahu high dan low, kalian bisa cek video strategi untuk pemula mendapatkan 100 pip di sini. Itu kalian seharusnya sudah bisa mendapatkan seperti ini. Ini lower high, lower low, seharusnya membentuk lower high sebelum lower low. Kita udah dapat sebuah pattern di sini bahwa dia akan ada kenaikan, naiknya sampai berapa kan kayak gitu. Setelah itu saya tarik namanya trend line. Saya tarik garis trend line 1, 2, 3, bagus banget. Kemudian ini retest di sini. Apakah sekarang bakalan reject? Saya juga nggak tahu. Kita juga nggak bisa prediksi market secara 100%. Jadi apa yang saya lakuin? Saya tarik garis Fibonacci dulu dari atas ke bawah, mendapatkan hasil area di 61,8 di area atas sini. Kemudian ada area key level support yang sangat kuat di area sini. Jadi kalau saya ada dua entry area, saya bisa entry di 61,8 menunggu dia lebih baik lagi, agak naik karena stop lossnya bisa lebih kecil, atau saya bisa entry sekarang dengan konfirmasi break area trendline, retest lower high, kemudian menyentuh area key level untuk melanjutkan ke bawah. Jadi bisa ada dua area untuk entry. Tapi kalau dia naik nanti gimana? Ya stop lossnya berarti harus agak lebar. Jadi cara untuk entry-nya ya seperti itu. Kita harus decision making. Kita harus pakai yang mana? Apakah kita memakai yang atas ataukah kita memakai yang bawah? Itu penentuannya hanya di stop loss nanti agak lebar. Jadi seperti itu.
Kalau kalian ingin melihat kita entry-nya, kalian bisa cek live trading kita, atau bisa ikut aja live trading Senin sampai Jumat jam 7 malam. Jadi ikut aja, gratis kok. Dari Om Dek, izin bertanya, untuk trader pemula bagusnya belajar price action atau indikator, dan tidak bagus itu price action atau indikator. Untuk win rate bagus kita harus backtesting. Backtesting itu ngecek dulu kita trading, nanti kelihatan yang mana yang jelek, tapi ke belakang ngetesnya. Maksudnya ke belakang gimana? Jadi contohnya kayak gini nih. Dari sini saya akan testing sampai ke depan. Kalian juga bisa lihat video-video backtesting kita. Caranya itu seperti itu. Bagusan yang mana? Price action atau indikator? Itu preference masing-masing. Kalau saya suka price action karena tidak menggunakan indikator. Gak ribet kalau pakai indikator. Kalau kalian ingin pakai indikator, ya nggak apa-apa. Di backtesting dulu, win rate-nya nanti kelihatan nanti berapa. Kalian pakai atau enggak. Win rate yang bagus itu adalah lebih dari 50% kalau pakai 1:1. Kalau pakai 1:2, TP-nya itu 2 kali lebih dari stop loss, itu 40% saja kalian sudah bagus gitu. Jadi gitu. Oke, itu video dari saya. See you next video. Bye bye.